Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar, kafir gampang bahasanya. Orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari rukun iman yang 6 itu. Tapi ada orang yang iman tapi disebut kufur, ya ada. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, diperlihatkan penduduk neraka dan ternyata penghuni neraka itu yang banyak perempuan. Lah ketika Rasulullah kaget ngelihat itu dan Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa kok penduduknya banyakan perempuan? Padahal kon ngajinya rajinan perempuan yuk." Iya. Lah iya lelaki itu Jumatan tok itu. Itu aja kadang ngantuk, kadang bukan hanya ngantuk malah khusyuk tidurnya. Ngajinya ya rajin perempuannya, apa-apa ya kayaknya ibadahnya rajin perempuannya. Lah kemudian malaikat Jibril menjawab, "Hunna yakfurna al-ashir." Yakfurna kufur. Hunna mereka itu yakfurna mengingkari, enggak berterima kasih, enggak mau bersyukur dengan al-ashir keluarganya. Orang yang enggak bangga dengan keluarganya. Banding-bandingin suaminya, anaknya, ponakannya, cucunya dengan orang lain. Anak lu mah enak, kerja di sono, gajinya gede. Lah anak saya kerja cuman kontrak, asal setahun perpanjang, per tahun perpanjang. Lah iya namanya nggak bersyukur. Nggak bersyukur bukan hanya pada suami, sama anak ya bisa. Anak lu mah enak ya ranking 1 mulu. Anak saya ranking 1 tapi dari belakang. Asal terima rapot diomelin sama kepala wali kelas mulu. Banding-bandingin karena bisa bahkan bisa jadi loh. Anak yang nggak pinter di sekolah justru malah di masyarakatnya perannya besar. Banyak contoh ya. Orang yang sekolahnya pinter selalu ranking tapi begitu lulus malah nggak ada bukan nggak ada gunanya ya, di masyarakat nggak begitu kepake. Ada orang yang nggak begitu pinter waktu sekolah tapi dia rajin, ada kegiatan apa-apa rajin, Agustusan rajin, kegiatan RT RW rajin, malah dia yang nggak pinter yang kadang di masyarakat itu dibutuhkan. Lah kufur itu tidak selalu maknanya orang kafir, tidak. Cuman kalau yang ini nih yang dimaksud adalah yang benar orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, kufur, ba'da imanihim, setelah mereka pernah iman, alias murtad. Orang murtad itu resikonya jauh lebih besar daripada kafir asli. Kalau orang kafir asli begitu dia masuk Islam, segala yang berhubungan dengan Allah pemutihan. Dosa dengan hablum minallah pemutihan. Tapi kalau hablum minanas ya enggak, ya tetap lanjut. Tapi kalau orang murtad, umpama umur 20 dari kecil dia Islam, umur 30 ketemu jodoh, umur 40 cerai, 10 tahun dalam kemurtadan itu, ketika dia kembali ke Islam, segala ibadah yang ia tinggal wajib diqodho. 10 tahun. Wong kodok puasa yang cuma 30 hari dalam setahun aja kadang mundur, bulan Rejab baru dibayar. Lah ini 10 tahun. Summa zdadu kufra. Kemudian bertambah-tambahlah kekufurannya. Begitu dia keluar dari Islam justru malah nyari-nyari kelemahan Islam, dia bikin video yang jelek-jelekin Islam. Kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak banget ya. Ada orang yang memerkaikan agama, keluar masuk. Ketika dia di Islam jelek-jelekin agama lamanya. Ketika dia kembali ke agama lama, jelek-jelekin Islam. Bahkan ada yang dulu mantan guru di pesantren, anak-anaknya juga pada jadi penceramah, bapaknya kelakuannya naudzubillah.
Pernah nonton ya? Yang Ibrahim siapa itu namanya itu? Namanya keren. Ibrahim siapa itu yang sekarang tinggal di luar negeri. Setiap hari itu dia bikin video menjelek-jelekan Islam. Dia dulu bekas guru di pesantren. Guru di pesantren loh. Kan yo ilmunya enggak sembarangan ya. Ternyata ditakdir oleh Allah imannya dicabut. Dalam keadaan kekafiran, sekarang justru malah tiap hari bikin video menjelek-jelekan Islam. Siapa pokoknya namanya Ibrahim itu. Orangnya gede tinggi, orang NTB. Ibrahim siapa lah, lupa namanya sih. Namanya Saifuddin Ibrahim. Keren kan namanya ya? Iya, namanya mah Islami, Saifuddin Ibrahim. Tapi tiap hari ya itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Lah kalau yang model seperti ini lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima segala kebaikannya. Walaupun dia mungkin setiap hari sedekahnya puluh juta, wong orang kaya ya. Tiap hari. Tapi segala kebaikannya karena dia dalam kekafiran tidak diterima oleh Allah. Bahkan wa ulaika humuddallun, dan mereka inilah orang-orang yang tersesat. Doa kita dalam setiap hari berulang-ulang mungkin sampai puluhan ya. Kita akan mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Karena orang tersesat itu bikin sakit hati. Mutar ya syukur kalau nanti di penghujung akhir kok akhirnya ketemu lah. Kalau sampai mati nggak ketemu kan ya bahaya. Makanya doa kita kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini doa terbanyak loh. Dalam sholat aja yang wajib 17 kali. Belum yang qobliyah, ba'diyah dan lain-lain. Itu selalu mohon agar kita ini tidak termasuk orang yang tersesat. Belum lagi kalau kita ngaji, mulai dari awal tadi sampai nanti selesai baca Fatihah berulang-ulang. Apalagi kadang kalau yang mimpin tahlil ila hadrati nama roh 1 Al-Fatihah, roh 1 Al-Fatihah. Lah kalau yang dikirimi rohnya 50, lah iya. Kalau di daerah saya sono yang di asli warga situ, wong beberapa kali saya diundang isi ceramah acara haul, itu yang mimpin tahlil asal nama 1 Fatihah 1. Lah itu kalau yang didoain ada 50, berarti kan 50 kali baca Fatihah ya. Ila ruhi yanto Al-Fatihah, ila ruhi yanti Al-Fatihah. Tapi lumayan lama. Orang tahlilan ya jam 9, setengah 10 baru kelar. Belum ceramahnya, belum yang lain-lain, pulang besek gak kemakan. Lah udah kemalaman, udah males makan. Lah yo ada sisi baiknya lah ketika membaca Fatihah berulang-ulang, paling tidak di situ kita berdoa pada Allah, minta hidayah, minta dijadikan hamba yang tidak tersesat. Waladdallin, bukan orang-orang yang tersesat. Kemudian innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Wa matu, kemudian mereka mati. Bahasa Qur'annya mati ya. Kalau bahasa sini mati enggak sopan ya, kasar ya. Kasar, umpama lu ada nyarin meninggal di sini. Innalillahi telah mati. Itu yakin keluarganya protes itu. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola disiarin pakai bahasa mati. Padahal bahasa Qur'annya mati loh ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
Loh, mati ya. Makanya bahasa itu lain daerah, lain konotasi maknanya. Kalau bahasa Arab, bahkan bahasa Quran ini membahasakannya mati. Tapi di kita mati itu kesannya untuk hewan ya. Nah, kalau di Jawa malah tergantung orangnya. Kalau orang baik biasanya sedo, wafat. Kalau orang biasa-biasa yo mati. Tapi kalau orang kurang ajar nyebutnya bongko. Bongko itu apik diobong nok neraka. Wong Jawa kan ada bahasa bertingkat. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, mati dalam kekafiran. Maka falai yuqbala min ahadihim, tidak diterima oleh Allah dari mereka itu mil'ul ardi zahabaw walaw iftada bih, walaupun ketika dia mati disedekain menghabiskan emas setengah bumi. Wih, apa iya wong punya emas 10 gram aja yo ini yo. Lah ini emas 10 setengah separuh bumi seandainya disedekain buat orang yang mati dalam kekafiran, enggak diterima oleh Allah. Padahal siapa yang punya emas sebanyak gitu ya? Paling-paling punyanya Mas Agus. Iya, Mas Agus lumayan lah ya 70 kilo ya. Lah iya. Lah iya, Mas Haris ini 72 kilo kan lumayan kan? Lah iya. Lah kalau orang nyedekain walaupun tadi seabrek-abrek, kalau memang dia mati, ketika mati dalam kekafiran wis enggak diterima oleh Allah. Ini belum lama kemarin sore. Memang dia mu'alaf. Nah, mertuanya itu meninggal di Kalimantan. Ya orang Cina itu loh. Dia tanya, "Pak Ustadz, ini kan mertua saya meninggal. Sementara suami saya muslim, anak-anaknya hampir semuanya muslim. Cuman mertua saya belum muslim. Namanya masih pakai nama Cina." Lah, kalau kami di sini ngadain acara kayak tahlilan gitu gimana, Pak Ustadz? Boleh enggak? Baru kemarin sore. Terus saya bilang, "Bu, kalau mertuanya ibu dulu meninggal sudah pernah bersyahadat, walaupun cuma syahadat tok, belum dia pernah sholat, belum apa-apa sholat, silahkan didoakan. Tapi kalau belum pernah, bahkan ya wahum tadi itu wa matu wahum kufar, ia mati dalam keadaan seperti itu, ya enggak usah. Tapi kalau memang ibu mau ngadain tahlilan ya monggo, tapi ya doa untuk kesono enggak nyampe. Ayatnya kan kita hafal ya dalam doa loh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang bisa kita doakan itu sabaquna, yang telah mendahului kami, alias sudah meninggal. Meninggalnya bil iman, dengan membawa iman. Walaupun dia nggak pernah sholat umpama, cuman syahadat tok pernah, tapi yakin, maka silahkan didoakan. Tapi kalau sampai meninggal dia belum pernah syahadat, pamannya Rasulullah itu begitu. Paman plus besan, namanya Abu Thalib. Kurang apa deketnya? Dari usia Rasulullah umur 12 yang ngasuh ya Abu Thalib itu. Sampai Rasulullah menikah yang biayai pernikahan ya Abu Thalib itu. Tapi sampai wafat Abu Thalib itu belum syahadat. Maka ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah, ya Allah ini paman saya, ya enggak didoakan. Bahkan ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau enggak bisa memberi hidayah Muhammad, yang memberi hidayah itu Allah. Itu keluarga Nabi, apalagi kita yang orang mahoni. Ya wis lah. Ya ada hidayah Allah, ya kita jaga sebaik-baiknya, dengan salah satunya doa ihdinas siratal mustaqim. Ulaika, mereka itu, lahum, untuk mereka, azabun, siksa. Alimun, itu pakai alif ya. Alimun itu menyakitkan, tapi kalau alim pakai ain artinya pinter. Maka kalau para alim itu berarti para orang yang penyakitan. Tapi kalau alim pakai ain itu artinya orang yang berilmu. Padahal kalau ditulis Indonesia sama aja ya.
Alim kan dipakai a gitu doang ya. Ya kalau di Arab kan ada ain, kalau di Indonesia ya aa juga ya. Padahal artinya jauh berbeda. Kalau alim di situ tuh artinya menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi kalau alim pakai ain artinya pinter, cerdas. Wama dan tidak ada lahum untuk mereka minan nasirin yang bisa memberikan pertolongan. Ya wis lah, kalau sampai meninggal dalam keadaan masih kafir ya wis langsung plung neraka. Enggak perlu dihisap, otomatis kok. Yang dihisap itu kan orang yang beriman tapi yo kadang dosa, kadang yo taat, kadang yo maksiat. Lah itu yang perlu ditimbang. Lah kalau udah jelas kan enggak perlu ditimbang aja. Umpama ibu dagang mangga, lah kok ketahuan busuk kan nggak perlu ketahuan busuk langsung buang. Tapi kalau separuh busuk, separuh bagus, sayang kalau dibuang, mayan. Lah iya buang busuknya. Lah kalau kita ini kan model nangka separuh busuk, separuh bagus ya. Yo kadang-kadang yo ibadah bagus, kadang-kadang yo wis nggak karuan turun naik, makanya perlu ditimbang. Apakah fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah atau wa amma man khaffat mawazinu. Apakah timbangannya nanti jomplang ke kanan apa jomplang ke kiri? Kalau seandainya ditimbang sekarang, kita kira jomplang ke kanan apa ke kiri? Kira-kira lo kalau ditimbang sekarang kan yang paling tahu kita kan? Yang kita sehari-hari yang kita kerjain apa ya kita tahu. Ibadah seberapa ya tahu. Sedekah seberapa ya tahu. Dosa yang kita lakukan ya tahu. Nah seandainya kok ditimbang sekarang, kira-kira jomplang ke sini apa jomplang ke sini? Oh kira-kira kok kalau bilang jomplang ke kanan kok kayaknya sombong amat ya. Kalau bilang jomplang ke kiri kok kayaknya pesimis amat. Lah terus gimana? Ya wis lah pokoknya saatnya ibadah, yo ibadah. Wis saatnya nongkrong yo nongkrong. Nanti kan ditimbang. Lah iya, lah sekarang ini kan kita lagi ngisi. Lah sekarang kan kita lagi nyari isi timbangan yang ke kanan ini sekarang nih. Sekarang. Ya enggak tahu ntar jam 2 ke sono. Apa timbangan ke kiri apa tetap ke kanan ya mbuh nggak tahu ya. Ya wis nanti ditimbang, nanti kita terima hasilnya. Apakah sakulat mawazinu atau khaffat mawazinu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Orang itu enggak akan memperoleh kebaikan sempurna sehingga ia mau meninfakkan apa yang ia sukai. Duit kan kita suka banget ya. Kalau enggak suka duit bahaya loh malah. Itu rumah sakit Koja udah enggak terima kalau udah enggak suka duit itu. Rumah sakit BPP udah enggak mau terima. Lah iya orang udah nggak suka duit itu wis bahaya malah. Iya memang bagusan bener begini ini suka duit. Jangankan kita yang umur segini loh, anak segitu. Suruh milih duit jajar sama-sama yang 2.000 yang kinclong mulus, sama suruh 100.000 walaupun lecek. Tahu. Milih yang biar lecek tapi 100.000. Apalagi kita yang anak umur 50, umur 60. Iya seneng sama duit. Seneng lah. Badan agak meriang-meriang gitu kalau ada yang obat koyok warna merah itu ya sembuh. Lah kita ini oleh Allah dikatakan gak akan memperoleh iman yang sempurna, kebaikan yang sempurna sehingga kita mau berinfak dengan apa yang kita suka. Lah rata-rata kita ya memang suka duit. Lah yo insyaallah lah yo ada kotak amal yang ngisi walaupun boh berapa kan kita yang tahu sama tadi malaikat yang tahu yang nyatet nanti biar ditimbang. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu sungguh Allah Maha mengetahui. Maksudnya begini.
kita seandainya bersedekah, walaupun kita taruh di tempat nggak ada yang tahu, Allah tetap tahu. Umpama ada orang berinfak mengatasnamakan siapapun, tetap Allah tahu itu duit sumbernya dari mana. Ini kadang orang berinfak yang nulis namanya kurang sedikit diprotes. Loh, saya pernah Bu. Ya bener kok.